Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama channel belajar komputer. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas tentang apa itu komputer. Yang mungkin di video-video sebelumnya kita sudah melihat tutorial-tutorial yang berkaitan dengan jaringan komputer maupun berkaitan dengan komputer itu sendiri. Tapi mungkin Anda masih bingung sebenarnya apa itu komputer. Di sini saya akan jelaskan sekilas tentang apa itu komputer. Yang pada dasarnya komputer itu merupakan seperangkat alat elektronika yang saling berkaitan antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Jadi sebenarnya secara fisik bisa kita definisikan bahwa komputer itu merupakan suatu seperangkat alat elektronika yang saling berkaitan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Di sini ada beberapa contoh personal komputer. Ada komputer desktop, ada netbook, laptop, smartphone, tablet. Itu merupakan contoh-contoh dari personal komputer. Sedangkan untuk elemen-elemen komputer itu sendiri, komputer memiliki 3 elemen yang saling berkaitan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware. Kemudian ada perangkat lunak yang biasa disebut dengan software, dan juga pengguna yaitu brainware. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan tidak terpisahkan, karena kalau misalkan saja satu elemen ini tidak ada, ya tidak akan bisa membentuk sebuah sistem komputer. Contohnya misalkan ada perangkat keras atau hardware dan juga ada brainware, tapi tanpa ada software, ya berarti komputer tersebut tidak bisa digunakan. Sebaliknya, ada perangkat lunak, ada brainware, tapi tidak ada perangkat keras, itu pun tidak bisa digunakan. Jadi ketiga elemen ini harus ada, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Hardware komputer yang pertama ini tadi, untuk elemen yang pertama hardware atau perangkat keras. Di sini untuk hardware komputer dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada Central Processing Unit. Ini Central Processing Unit, yang mana untuk Central Processing Unit ini adalah digunakan sebagai otaknya komputer atau prosesor. Contohnya ada Intel, AMD, IBM, dan sebagainya. Kemudian ada input device. Ini input device adalah alat masukan yang biasanya dijadikan sebagai media input untuk sistem komputer. Contohnya keyboard, mouse, dan sebagainya. Kemudian ada output device. Ini adalah perangkat keluaran yang ada pada sistem komputer. Contoh yang paling sering kita temui adalah monitor atau printer. Itu merupakan output device. Kemudian storage device ini merupakan media penyimpanan dalam sistem komputer. Contohnya hard disk. Kemudian kalau misalkan media penyimpanan eksternal ada flash disk, ada disket kalau zaman dulu ya. Kemudian ada CD, DVD, dan sebagainya. Kemudian ada peripheral. Nah, peripheral ini merupakan perangkat tambahan yang ada pada sistem komputer. Peripheral ini dibutuhkan ketika kita akan memfungsikan komputer ke tujuan tertentu. Contohnya misalkan kita ingin menghubungkan komputer ke jaringan, maka perlu peripheral tambahan yang disebut dengan LAN card atau kartu jaringan. Itu yang dimaksud dengan peripheral. Yang kedua, elemen perangkat lunak atau software. Ada dua jenis software yang umum digunakan pada sistem komputer,
yaitu software system dan application software. Dimana untuk software system itu sendiri contohnya adalah software yang digunakan sebagai tulang punggung bagi sistem komputer. Tanpa adanya software ini mustahil aplikasi-aplikasi lain itu dapat diinstalkan. Contoh dari software system ini, contohnya kalau produk dari Microsoft ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau yang lain. Kemudian kalau dari Linux ada Linux Debian, Ubuntu, Linux Mint dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh sistem operasi. Software system ini maksudnya adalah sistem operasi dari komputernya yang digunakan. Sistem operasi itu merupakan program dasar yang harus ada pada sistem komputer pertama kali. Jadi setelah ada komputer harus ada sistem operasi. Baru dengan adanya sistem operasi baru kita bisa melakukan instalasi aplikasi. Nah, ini application software. Application software ini contohnya banyak sekali sesuai dengan kebutuhan kita. Ada untuk perkantoran Microsoft Office, ada untuk desain grafis Corel Draw, ada untuk editing foto Photoshop dan sebagainya. Itu merupakan application software. Kemudian yang ketiga, pengguna atau brainware. Pengguna itu bisa kita kategorikan ada operator dan programmer. Operator itu orang yang hanya mengoperasikan komputer, tidak tahu bagaimana cara membuat programnya, memperbaikinya dan sebagainya. Ini hanya mengoperasikan komputer itu sendiri. Itu yang disebut dengan operator. Sedangkan programmer adalah orang yang membuat program komputernya. Ini adalah orang-orang yang pekerjaannya membuat program untuk bisa digunakan dalam sistem komputer. Ya, terima kasih. Itu dulu sekilas tentang pengertian komputer. Nanti kita lanjutkan lebih detail lagi di video-video berikutnya untuk membahas masalah komputer. Tetap bersama channel Belajar Komputer dan Jaringan. Terima kasih. Saya akhiri. Jangan lupa like and subscribe serta komen untuk bisa memperbaiki tayangan-tayangan ke depan agar bisa sesuai dengan harapan yang Anda inginkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.